Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan probabilitas dan statistika terapan pada pertemuan ke-5. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas tentang ukuran pemusatan data. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas atau mengulas bagian dari statistika deskriptif yang diantaranya adalah cara menyajikan data. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas bagian dari statistika deskriptif, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data atau disebut juga rata-rata, average, itu menunjukkan di mana suatu data itu memusat atau suatu kumpulan pengamatan memusat atau mengelompok. Ukuran pemusatan ini dapat didefinisikan sebagai nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan dan nilai tersebut menunjukkan pusat data. Nah, ukuran pemusatan data ini terdiri dari pertama rata-rata, average, di mana average ini atau rata-rata ini ada dibagi menjadi rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonis. Kemudian ada lagi di dalam ukuran pemusatan data itu terdiri dari median dan modus. Yang pertama, kita akan membahas rata-rata hitung, arithmetic mean. Arithmetic mean ini dapat dihitung dengan rumus rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. A. Yang pertama, jika X1, X2, X3 sampai ke Xn adalah pengamatan dari sampel, maka rata-rata hitung dapat dirumuskan sebagai X rata-rata, ya di sini X rata-rata hitung dapat dinotasikan dengan X seperti ini, ada garis di atasnya. Itu sama dengan X1, X2 plus X3 plus sampai ke Xn dibagi dengan jumlahnya data. Ya, atau sigma I sama dengan 1 ke N, XI per N. Ya, ini rumus dari rata-rata hitung. Contoh, untuk data yang tunggal. Jika nilai ujian statistik dari sebagian mahasiswa dalam suatu kelas adalah 70, 75, 60, 65, 80, maka nilai rata-rata hitungnya adalah 70. Dari kumpulan data, jadi ini ada data, 5 data yang bervariasi secara berdiri sendiri. Atau data tunggal. Dibagi jumlah banyaknya data untuk mencari rata-rata hitung. Kemudian di sini yang B. Jika suatu data, masing-masing nilai data itu mengulang dengan frekuensi tertentu. Misal, X1 itu mengulang dengan frekuensi F1. X2 mengulang dengan F2. X3 mengulang dengan F3. Dan Xn akan mengulang dengan Fn, frekuensi ke N. Maka rata-rata hitungnya itu dapat dirumuskan dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah sampai ke Fn Xn. Maka dinotasikan sigma dari I sama dengan 1 ke N itu Fi kali Xi. Jadi dirumuskan dengan rata-rata sigma Fx per sigma F. Nah, ini frekuensi yang muncul dibagi dengan frekuensi yang jumlah frekuensi yang muncul. Nah, ini kalau data tersebut mengulang dengan frekuensi tertentu. Ya. Jadi di mana sigma Fx ini menyatakan jumlah nilai perkalian antara frekuensi F dengan nilai X. Dan sigma F itu menyatakan jumlah frekuensi F.
Contoh dari frekuensi tadi. Contoh yang B, jika pada suatu ujian statistik ada 3 mahasiswa mendapat nilai 60,5, mahasiswa mendapat nilai 65,4, mahasiswa mendapat nilai 80. Satu mahasiswa mendapat nilai 50 dan 2 mahasiswa mendapat nilai 95. Maka rata-rata hitungnya adalah frekuensi yang muncul untuk nilai 60 itu adalah 3 orang mahasiswa. Dituliskan, ini adalah frekuensinya. Ini adalah nilai X. X1. Ini frekuensi 1. Ditambah frekuensi yang muncul untuk mahasiswa yang bernilai 65 itu adalah 5. 65 sebanyak 5. Ini F2. Ini X2. Dan seterusnya. Maka diperoleh hasil 1065. Kemudian dibagi nilai frekuensinya. Frekuensi yang muncul ini dijumlahkan ya, sebanyak menjadi 15 sebagai pembaginya. Maka akan dihasilkan 71. Ukuran pemusatan data pada data berkelompok. Contoh 2 tadi dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut. Ya. Nilai X itu 60, 65, 80, 50, 95. Di mana frekuensi yang muncul itu adalah sebanyak ini. 3, 5, 4, 1, 2, dan 15. Nah, ini kalau data yang sebelumnya ini, data frekuensi yang muncul ini, data berkelompok, itu disajikan ke dalam tabel. Nah, maka hasilnya juga sama, akan 71. Kemudian yang C. Yang C ini adalah rata-rata hitung data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, misalkan di sini disediakan kelas atau modal memiliki 1, 2, 3, ada 7 kelas. Ya. 7 kelas dengan rentang 112 sampai 120 itu intervalnya adalah 8. Maka akan didapatkan nilai tengah antara interval ini adalah 116. Dan frekuensi yang muncul dari data ini disebutkan di sini adalah 4. Kemudian maka Fx ya, nilainya untuk mencari rata-rata itu adalah 464. Begitu juga pada kelas selanjutnya. Maka nilai total Fx itu adalah 5621. Dan frekuensinya yang muncul itu sebanyak 40 data. Ya. Ini dapat dirumuskan, dapat dicari dengan kalau datanya berkelompok seperti ini, maka sigma Fx, ya, sigma Fx berarti yang ini ya, sigma Fx yang ini itu dibagi dengan frekuensi jumlah dari sigma F. Maka akan diperoleh 140,525. Ini untuk data yang berkelompok yang disediakan ini. Ya. Fx ini merupakan perkalian antara 4 ya, nilai ini, frekuensi, dengan nilai tengah. Jadi ini berasal dari frekuensi kali X itu sama dengan 4 kali 116. Hasilnya adalah 464. Begitu juga pada kelas yang kedua, Fx ini berasal dari Fx sama dengan 5, ya, 5 ini dikali 125. Itu sama dengan 625. Ya, dikalikan 125. Maka diperoleh rata-rata untuk
data dari tabel frekuensi atau data berkelompok seperti ini itu adalah 140,525. Yang D, rata-rata hitung berbobot. Jika nilai data X1, X2, X3 sampai ke Xn itu mempunyai bobot W1, W2, W3 sampai Wn, maka nilai rata-rata hitung ditentukan dengan ini. Nilai rata-ratanya itu W1 X1 ditambah W2 X2 sampai Wn Xn, dan dinotasikan dengan sigma seperti ini, Wi kali Xi dibagi dengan beratnya W1, W2, W3 sampai Wn. Maka akan dihasilkan rumus rata-rata sigma dari W kali X dibagi sigma W. Contohnya, dari rata-rata berbobot tadi, jika pada akhir semester untuk mata kuliah statistik rincian nilai UDIN adalah UAS 65, UTS 70, tugas 85, kuis 80, jika ketentuan dari UIN bobot nilainya adalah UAS 3, UTS 2, tugas 1, dan kuis 1, maka nilai akhir UDIN adalah, kita cari, ya, yang dicari nilai akhir berarti rata-rata, nilai rata-ratanya. Maka di sini bobot nilainya adalah ini W ya. Di sini X, ya. Nilai bobotnya itu adalah 3 dikali 65 untuk UAS. Kemudian dijumlahkan 2 UTS, kemudian UTS dikali nilai UTS-nya. Kemudian bobot tugasnya itu adalah 1 untuk tugas dikali nilai tugas. Kemudian bobotnya untuk kuis itu 1, nilai kuis si UDIN 80. Ya. Dibagi dengan jumlah dari bobot keseluruhan. Jadi ada 490 dibagi 7. Nilai rata-rata UDIN yang didapatkan adalah 70. Yang kedua adalah rata-rata ukur atau geometric mean. Digunakan jika data memiliki ciri tertentu. Banyaknya nilai data satu sama lain saling berkelipatan, sehingga data berukuran tetap atau hampir tetap. Biasa digunakan untuk mengetahui persentase perubahan sepanjang waktu. Misalnya, rata-rata persentase tingkat perubahan hasil penjualan, produksi, harga, dan pendapatan nasional. Rata-rata ukur untuk geometric mean ini dirumuskan dengan G. G sama dengan akar N dari X1 sampai ke Xn. Misalkan contoh di sini rata-rata harmonisnya untuk data 248 itu dapat dicari, ya. G dua kali 4 kali 8 akar 3. Nilai N ini adalah jumlah dari banyaknya data. 1, 2, 3. N-nya berarti ada 3. Akar dari nilai 2 dikali 4 dikali 8. Ada akar 3 dari 64. Maka hasilnya untuk rata-rata harmonisnya adalah 4. Untuk nilai data yang besar, maka rata-rata ukur lebih mudah dihitung dengan menggunakan algoritma. Nah, pertama, ini untuk data yang tidak berkelompok. Untuk yang tidak berkelompok, nah rata-rata ukurnya itu diukur dengan G anti-log dari sigma log X dibagi dengan N. Untuk data berkelompok,
ini dapat dirumuskan G antilog sigma F log X per sigma F. Nah, yang membedakan adalah di sini ya. Kalau berkelompok, tentu di sini akan muncul frekuensi data yang muncul tersebut. Kalau dia tidak berkelompok tunggal, dia ada N dibagi jumlahnya data. Tetapi kalau dia berkelompok dibagi dengan jumlahnya frekuensi yang muncul di dalam data tersebut. Contoh rata ukur data tidak berkelompok. Di sini G antilog dari log 2, log 4, log 8 dibagi dengan 3. Maka dihasilkan G antilog itu 1080 ya. 180 koma ini 1,8062 dibagi 3. Itu antilog dari 0,6021 sama dengan nilainya 4. Nah, ini kalau rumusnya datanya besar, maka dapat menggunakan rumus semacam ini. Tetapi kalau datanya kecil, kita cukup menggunakan rumus yang ini di atas. Ya, menggunakan akar dari N nilainya. Lalu, contoh ukur data yang berkelompok, misalkan. Tentukan rata-rata ukur data modal perusahaan pada contoh 3. Contoh berikut. Nah, data-data tadi, ini data sebelumnya ya, sudah disajikan sebelumnya. Maka, di sini kita dapat mengambil, menghasilkan dari data ini dapat dihitung menggunakan rumus antilog ya untuk data berkelompok, karena di sana ada muncul sigma F ya, sigma F. Maka cara mencarinya log X berarti log dari X ya. Nilai ini itu berasal dari log 116. Kemudian nilai ini itu berasal dari log 125. Oke. Nah, kemudian untuk mencari jumlah total dari F log X ya, yang dipertanyakan di dalam rumus sebelumnya tadi, ya, kita harus mencari terlebih dahulu F log X. Frekuensi dikali log X. Log X sudah didapatkan nilainya. Berarti nilai ini didapat dari frekuensi 4 dikali 2064. Nilai yang kedua, 5, frekuensi yang muncul 5, itu dikalikan log X. Jadi nilai ini, F log X, kita cari satu persatu. Kalau data berkelompok ya, data berkelompok, otomatis kita harus mencari F log X ini per kelas data. Ya. Kelas 1 dicari dulu, kelas 2 dicari, 3 sampai ke terakhir, ke 7. Ini harus dicari satu-satu. Kemudian ini ditotal semuanya. Nah, ini hasil dari penjumlahan di atas sampai ke bawah. Nah, 10.000,48 ini 5 dikali 2,097. Nah, ini akan dihasilkan 10.485 dan seterusnya. Nah, setelah semua F log setiap kelas dicari dan dijumlahkan, maka kita tinggal memasukkan ke rumusan tadi, G antilog sigma F
log X. Yang ditanya di dalam rumus itu adalah sigma F log X. Artinya apa? Jumlah dari F log X setiap kelas. Ya, ini ya. 1, 2 dijumlahkan, jumlah total ini yang dicarikan. Ya, dicari, dimasukkan ke sini. Antilog 85,815 dibagi total frekuensi. Ada 40. Maka dihasilkan 139,756. Ini hasil akhir untuk rata-rata ukur data berkelompok. Lalu yang ketiga adalah rata-rata harmonis. Dipakai untuk kelompok data yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan bilangan pecahan atau bilangan desimal. Rata-rata harmonis atau dinotasikan dengan RH untuk kelompok data X1, X2, X3, sampai ke Xn. Ini didefinisikan sebagai, pertama, kalau datanya itu tidak berkelompok, akan dirumuskan dengan RH sama dengan N, banyaknya data, dibagi sigma 1 per X. Sedangkan untuk data berkelompok itu akan dirumuskan RH sama dengan sigma F, jumlah dari frekuensi, dibagi dengan sigma F per X. Kita contohkan contoh rata-rata harmonis data tidak berkelompok. Rata-rata harmonis untuk data 1/3, 2/5, 3/7, 4/9. Data atau X-nya itu adalah seperti ini. Maka untuk data tidak berkelompoknya, dari rata-rata harmonisnya dapat dicari 4. 4 ini jumlah data. Ingat, jumlah data. 1, 2, 3, 4. Dibagi dengan 1 per X. Di mana 1/3 ini adalah X. Jadi kita tidak bisa menuliskan 1/3 saja atau 2/5. Ini salah. Karena rumus yang benar adalah tadi RH ya, itu sama dengan N per 1 per Xn. Berarti Xn-nya itu adalah 1/3 ditambah 1/2/5 ditambah 1/3/4 ditambah 1/4/9. Akan dihasilkan 0,397 dibulatkan menjadi 0,4. Untuk data harmoni. Kemudian untuk data rata-rata harmonis data berkelompok, kita ambil contoh yang data sebelumnya berkelompok. Dari tabel ini ya, sudah kita ketahui tadi nilai tengah itu adalah ini, frekuensinya ini dengan total 40, maka rata-rata harmonis untuk data berkelompok ini adalah Fx. Ya. Kita cari masing-masing Fx-nya setiap kelas. Ya. Ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap kelas kita cari nilai Fx-nya. Ya, ini berasal dari nilai frekuensi 4 per X 106. Ya, akan dihasilkan 0,034. Begitu juga pada kelas yang kedua. Ini 5 dibagi 125 akan dihasilkan 0,040 dan seterusnya. Maka akan didapatkan nilai sigma ini, sigma F per X itu adalah 0,034.
Lalu kita tinggal memasukkan di sini. Ya, ini ingat, sigma ini berarti total kesemuanya dari hasil dari nilai kelas, setiap kelasnya. Maka akan dihasilkan 40 dibagi 0,288, sigma dari fx-nya, jumlah total dari fx ini ya, itu adalah 0,288 sama dengan 138,889. Untuk data rata-rata harmonis dari data berkelompok. Kita ambil yang keempat, median. Median itu adalah nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan. Pertama, untuk data sampel, di mana data ini data tidak berkelompok. Pasti di dalam statistik itu datanya data tidak berkelompok atau data berkelompok. Dan kebanyakan itu adalah data berkelompok yang kita olah. Kalau datanya berkelompok, sudah kita olah ya. Kalau data tidak berkelompok berarti data masih mentah. Diurutkan berdasarkan penyebarannya masih mentah. Belum dikelompokkan berdasarkan frekuensinya. Nah, ini contoh untuk median data tidak berkelompok. Median data ganjil sama dengan nilai yang paling tengah. Kalau nilai tengahnya itu ganjil, datanya ganjil, kita ambil nilai yang paling tengah. Median dinotasikan dengan ME itu sama dengan nilai ke N ditambah 1/3 setengah. Kalau median datanya genap, rata-rata dari dua nilai tengah. Ya. Median berarti nilai ke N/2 ditambah nilai ke N plus 2/2/2. Kita contohkan. Nanti kita contohkan. Sekarang untuk data sampel data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok, mencari nilai tengah itu dirumuskan dengan ME atau MET sama dengan LO plus C dalam kurung N/2 dikurangi dengan F per frekuensi. Di mana MET itu adalah median. LO itu adalah batas bawah kelas median. C itu adalah lebar kelas, N itu adalah banyaknya data, F jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median, dan F itu frekuensi kelas median. Ya. Ini adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Kita ambil contoh. Ini contoh yang pertama tadi. Ini adalah contoh dari data genap. Data genap untuk data yang tidak berkelompok. Kita harus mengurutkan terlebih dahulu untuk menentukan median. Ini data yang sebelah kiri ini adalah sebelum diurutkan. Masih acak. Setelah diurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi, barulah kita cari mediannya. Ya. Jadi kalau datanya genap, ya, ini genap kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datanya berjumlah genap, maka mediannya itu adalah setengah kali X4 plus X5. Kenapa X4? Karena tengah-tengahnya itu ada di X4. Dan X5. 75 ini berada pada X5. Maka median nilai tengah dari data genap tidak berkelompok ini adalah 67,5. Kalau data ganjil, kita cukup mencari nilai tengahnya saja. Itu berada di X5. Ya.
Ini data ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data, maka kita ambil nilai tengahnya adalah 60, yaitu berada pada X5. Nah, sekarang kita masih menggunakan data yang sama pada data berkelompok sebelumnya. Contoh median data berkelompok. Ya, kelas ini sudah diketahui ya, dengan frekuensi sebanyak 40 totalnya. Kita akan mencari data berkelompok, nilai tengah dari data berkelompok. Di sini, median terletak pada nilai ke N per 2 atau ke 40 per 2, yaitu nilai ke-20 pada kelas 139 ya, sampai 147. 147. Maka LO itu adalah 138,5. Batas bawahnya dari 139 ini, batas bawah dari 139 ini 138,5. Kemudian frekuensi yang muncul ya, itu adalah 12. Kemudian F, nilai sebelum ini kan nilai indikasi dari mediannya itu terletak di sini. Nah, kenapa terletak di sini? Ini diambil dari rumus N per 2. Artinya apa? Frekuensi ini jumlah totalnya kan 40. Jadi 40 dibagi 2 itu sama dengan 80. Maaf. Kita ulangi. Ya. Jadi nilai tadi ya, kita berada di sini, nilai mediannya itu berasal dari N per 2 atau ke 40 per 2. 40 per 2 itu sama dengan 20. Ya. Kenapa berada di sini? Kita mengacu pada N per 2, 40. Berarti nilai frekuensi ini totalnya 40 per 2 itu sama dengan 20. Nah, 20 ini berada di 12. Ya. Maka, kenapa di 12? Kita coba jumlahkan. 4 ditambah 5 itu 9. 9 ditambah 8 itu adalah 17. Kemudian angka 20 ini tentu berada di sini. Karena ketika 17 ditambah 12 itu sudah 29. Berarti angka 20 itu muncul atau dia berada pada frekuensi pada kelas keempat. Frekuensinya ada 12. Jadi datanya, mediannya itu ada terletak di sini. Oke ya. Maka setelah ditentukan mediannya di sini ya. Ini mediannya. Kita cari LO-nya itu 138,5. Karena di sini kelas bawahnya, batas kelas bawahnya 139, maka batas kelas bawahnya adalah 138,5. Nah, dia berada pada frekuensi 12. Dan F-nya jumlah frekuensi sebelum kelas median ini itu adalah 17. Ya. 4 ditambah 5 ditambah 8. Maka C ini 147,5 ya. Jadi nilai tadi ya, nilai kelas sesudah dari frekuensi dikurangi sebelum kelas frekuensi. Itu adalah 9. Nih. Maka
di sini akan diperoleh median dari data berkelompok ini adalah 140,75. Ya. Ini data berkelompok untuk mencari median. Jadi kita harus menentukan dulu nilai letak mediannya, yaitu dengan cara rumus N per 2. Di mana N itu merujuk pada frekuensinya, yaitu jumlah datanya 40 dibagi 2. Nah, sama dengan nilai ke-20. Nilai ke-20 ini terletak di 12. Karena, kenapa? Kita hitung saja frekuensinya. 4, 5, 8, dan 12. Nah, itu kan ada 29. Berarti nilai 20 itu ada terletak di sini. Di kelas keempat. Dan berikutnya kita cari LO, F, kemudian F besar, dan C. Tuh. Ini contoh lagi. Mencari median data berkelompok. Ya. N kita tentukan dulu. N. Dari data di samping ini, N atau frekuensinya adalah 100. Ya, 100 dibagi 2. Maka dia ada sama dengan 50. Maka kelas yang memuat nilai 50 ini, nilai data 50 ini, atau nilai tengahnya, itu berada di sini. Kita coba. 2 ditambah 3. 5 ditambah 11. 16 ditambah 20, 36 ditambah 32, 68. Artinya apa? Nilai 50 ini adalah di sini, ini adalah kelas yang memuat median tadi. Karena 50 ini masuk ke dalam nilai ini setelah sebelumnya dijumlahkan. Kalau 2 sampai 20 saja, kalau 2, 3, 11, 20 itu dijumlahkan hanya 36, ya, nggak mungkin data kelas yang memuat mediannya ada di sini. Tapi ada di sini. Oke ya. Lalu kita masukkan ke rumusan tadi. Maka akan didapatkan 73,875. Yang terakhir, yaitu adalah modus. Modus ini menyatakan gejala yang paling sering terjadi atau paling banyak muncul. Untuk data sampel, modus sama dengan data yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar. Modus data berkelompok itu dirumuskan dengan modus sama dengan LO plus C B1 per B1 plus B2. Modus ini sama didefinisikan dengan L0 batas bawah kelas modus, lalu C ya, itu di definisi di mana C itu ada lebar kelas, B1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, B2 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Ini data berkelompok. Kita akan mencari modus data berkelompok. Modus terletak pada kelas 139 sampai 147. Dengan frekuensi terbesar 12. Maka LO sama dengan 138,5, C sama dengan 147,5 sampai 138,5, itu sama dengan 9. Ya. B1 itu 12 dikurangi 8, ya, kelas ini B1
12 dikurangi 8 sebelum kelas frekuensi terbesar dikurangi 8 sebelum frekuensi. Kemudian B2 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya. Sama dengan 7. Ini modus terletak pada di 12. Maka modus ini 4 per 4 plus 7 138,5 ditambah 9 dikali 4 per 4 plus 7 138,5 ditambah 3,27 itu menghasilkan modus 141,71. Nah, di sini ada hubungan empiris antara nilai rata-rata hitung, median, dan modus. Modus sama dengan median sama dengan nilai rata-rata, maka akan menghasilkan suatu grafik yang normal, grafik seperti ini, normal. Kalau modus itu kurang dari median dan kurang dari rata-rata, maka grafik tersebut akan lebih condong ke kiri. Kalau modus lebih besar dari median dan lebih besar dari X rata-rata, itu akan condong ke kanan. Nah, untuk data-data yang tidak simetris, ya, karena ini tidak simetris, artinya dari kedua grafik ini, itu datanya tidak simetris. Nah, untuk data yang tidak simetris ini, berarti rata-rata dikurangi modus sama dengan 3 dikali rata-rata dikurangi median. Contohnya, sekelompok data diketahui tidak simetris memiliki rata-rata 75,9 dan median 77,2. Tentukan modus data tersebut. Maka rata-ratanya akan diperoleh modus min rata-rata min modus sama dengan 3 kali rata-rata min median. Modus sama dengan 3 kali median dikurangi 2 kali rata-rata. 3 kali 77,2 dikurangi 2 kali 75,9. Itu akan dihasilkan modusnya sekian, 79,8. Nah, itu tadi tentang ukuran pemusatan data. Apabila ada pertanyaan dari materi ini, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.